bom plutonium jenis implosi dijatuhkan di Nagasaki. Akibat dari serangan di dua daerah tersebut, Jepang Halo tim, kembali lagi bersama saya Yusuf Hari dan kita akan membahas sejarah dunia yang pastinya akan menambah wawasan kita bersama. So, kita dengarkan intro terlebih dahulu. Oke tem, kali ini kita akan membahas negara terakhir yang pernah menjajah Indonesia atau Nusantara. Dan negara kali ini bukanlah dari bangsa Eropa ataupun benua Eropa, melainkan dari benua Asia. Dan negara ini juga mengikuti Perang Dunia Pertama serta Perang Dunia Kedua. Mereka datang mengusir Belanda dan mengambil simpati rakyat Indonesia dengan menyebutkan bahwasanya mereka adalah saudara tua dari bangsa Indonesia. Jadi saudara tua Asia mereka lah. Dan juga memiliki julukan sebagai negeri matahari terbit. Rakyatnya menyebut negaranya dengan sebutan Nippon dan kita mengenal negara ini dengan sebutan Jepang. Oke, sebelum lebih lanjut, aku mau ngasih tahu nih. Jadi beberapa hari sebelumnya itu aku sempat nonton sebuah serial dokumenter yang berjudul Act of Samurai, Battle for Japan. Kalian wajib nonton, ada serialnya di Netflix kalau kalian suka dengan sejarah Jepang, terutama di masa para samurai masih mendominasi Jepang. Tapi kalau kalian agak malas nonton film-film dokumenter, which is agak membosankan, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti bakal aku buatkan videonya. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi Perang Dunia Kedua terjadi di dua benua. Di Eropa, Nazi melawan pasukan sekutu, dan di Asia, Jepang juga melawan pasukan sekutu. Jerman dan Jepang sendiri berpaham fasisme, yaitu ingin menguasai negara-negara yang ada di dunia. Nah, Perang Dunia Kedua di Asia dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya, yaitu Jepang berusaha membangun imperiumnya di Asia. Perang Dunia Kedua di Asia dimulai pada tanggal 8 Desember 1941 saat tentara Jepang atau mereka menyebutnya sebagai Dai Nippon mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, yaitu pangkalan angkatan laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Nah, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat menuju selatan, termasuk ke Indonesia. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Aloysius Chandra van Schalkenburg, mengumumkan perang terhadap Jepang. Nah, pasukan Jepang sejak awal itu berusaha menguasai Indonesia. Alasannya, angkatan perang Jepang, yaitu Dai Nippon, membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian disusul menguasai daerah Balikpapan, Pontianak, dan Banjarmasin. Daerah pertambangan minyak di Kalimantan dengan mudah dikuasai oleh Jepang. Kemudian Jepang bergerak dengan cepat ke Sumatera dan menguasai Palembang pada tanggal 14 Februari 1942. Sehingga makin mudahlah mereka untuk menguasai Jawa. Nah, tentara Jepang menjalankan siasat perang kilat untuk mewujudkan Imperium Asia Timur Raya. Kemudian dalam menghadapi ekspansi Jepang, sekutu membentuk ABDA-COM, yaitu American, Dutch, British, Australian Command, dan bermarkas di daerah Lembang, Jawa Barat. Sementara itu, Legend Henderparten diangkat sebagai pasukan tentara Hindia Belanda atau KNIL. Ya, aku nggak tahu juga ini ya, kepanjangannya ini ribet banget bahasa Jepang. Mungkin aku tulis aja di sini. Nah, ini KNIL. Kalau disingkat KANIL, pokoknya tulisannya kayak gitu. Cuman ya kalau mudahnya kita sebut KNIL aja ya. Nah, tapi dalam waktu relatif singkat, tentara Jepang sendiri dapat menguasai hampir seluruh kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Jadi selain menduduki Indonesia, Jepang juga menguasai daerah Filipina, Thailand, Burma, serta Malaysia. Nah, di Indonesia sendiri, pasukan Jepang dipimpin oleh Letjen Hitoshi Himamura. Kedatangan tentara Jepang mengusir imperialis Belanda bertujuan bukan untuk membantu membebaskan rakyat Indonesia, akan tetapi ada maksud lain. Dan faktor utama Jepang mendatangi Indonesia adalah yang pertama, Indonesia kaya hasil tambang, sehingga menunjang untuk keperluan perang Jepang.
Yang kedua, Indonesia terdapat bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Yang ketiga, Indonesia memiliki manusia atau SDM, manpower yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. Yang keempat, ambisi Jepang untuk mewujudkan hak Koichi, yaitu membentuk imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin oleh Jepang. Dan yang kelima atau yang terakhir, kepentingan migrasi. Nah, maksud dari sini wilayah Jepang di negara asalnya itu kan sangat kecil, tapi mereka memiliki jumlah penduduk yang banyak. Jadi mereka itu membutuhkan tempat untuk pemerataan bagi penduduk Jepang. Nah, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Legend Herten Paarten selaku Panglima Angkatan Hindia Belanda dan juga perwakilan atas nama Angkatan Perang Sekutu menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang. Perundingan penyerahan sendiri berlangsung di daerah Kalijati, kalau sekarang di Kabupaten Subang di Provinsi Jawa Barat. Selama masa kedudukan Jepang di Nusantara, banyak sekali organisasi yang dibentuk oleh Jepang, seperti PETA, Putra, dan lain-lain. Akan tetapi, organisasi ini didirikan untuk mempersiapkan dalam membantu Jepang melawan Sekutu. Bahkan Jepang sampai membuat organisasi Jibakutai, yang artinya pasukan berani mati. Jika di zaman penjajahan Belanda terjadi kerja paksa yang bernama kerja rodi, di zaman penjajahan Jepang juga terjadi kerja paksa, walaupun berbeda nama, yaitu Romusa. Dan sempat dikatakan bahwasannya Romusa ini bahkan lebih kejam daripada kerja rodi. Hukuman-hukuman yang diterima oleh rakyat pribumi lebih kejam, bahkan siksaannya juga lebih parah. Penjajahan yang dilakukan oleh Jepang bukan berarti tanpa perlawanan dari rakyat Indonesia. Ada beberapa perlawanan dan pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, yang antara lain pemberontakan pasukan PETA di Blitar, serta peristiwa di Indramayu pada April 1944. Walaupun begitu, pemberontakan dan peristiwa yang terjadi dapat diredam oleh tentara Jepang. Nah, babak final dari Perang Dunia Kedua akhirnya mulai terlihat setelah pasukan Amerika berhasil menyerbu beberapa wilayah di daerah Jepang. Dan juga pada tanggal 6 Agustus 1945, Angkatan Udara Amerika menjatuhkan bom atom uranium di Hiroshima. Tepat 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom plutonium jenis implosi dijatuhkan di daerah Nagasaki. Akibat dari serangan di dua daerah tersebut, Jepang mengumumkan pada tanggal 15 Agustus 1945 menyerah terhadap pasukan Sekutu. Nah, kita kembali mundur beberapa waktu sebelum pengumuman terjadi di daerah Jepang. Beberapa kekalahan yang terjadi di wilayah Jepang berdampak juga dengan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwasannya akan memerdekakan Indonesia. Nah, Legend Kumakichi Harada sebagai pemimpin wilayah di Indonesia mengumumkan agar segera dibentuk organisasi khusus yang bertujuan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang kemudian dinamai Dokuritsu Jumbi Chosakai, yang kalau kita kenal sebagai BPUPKI, didirikan pada tanggal 1 Maret 1945. Setelah tugas-tugas dari BPUPKI selesai, maka BPUPKI dibubarkan. Kemudian Soekarno membentuk PPKI yang kalau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jumbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, PPKI sendiri banyak membahas hal-hal penting terkait terbentuknya Indonesia. Akan tetapi, sidang-sidang yang dilakukan oleh PPKI baru bisa dilaksanakan setelah proklamasi kemerdekaan. Pembahasannya antara lain mengesahkan UUD 1945, membentuk Komite Nasional Indonesia, serta membentuk Badan Keamanan atau Tentara Nasional Indonesia, serta hal-hal lainnya. Nah, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diwarnai beberapa kejadian menarik yang perlu teman-teman ketahui. Jadi pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok di daerah Karawang. Nah, peristiwa ini dilakukan oleh sejumlah kaum pemuda, antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Soleh dari perkumpulan Menteng 31. Soekarno dan Hatta kemudian didesak agar segera mempercepat
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Singkat cerita, setelah terjadi beberapa perdebatan antara golongan muda dan golongan tua, akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa pembacaan proklamasi dilakukan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, berbekal kesepakatan itu, Soekarno dan Hatta kemudian dijemput oleh Ahmad Subarjo untuk kembali ke Jakarta. Mereka tiba di daerah Jakarta pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, kemudian sempat pulang ke rumah masing-masing, dan setelah itu langsung menuju ke rumah Laksamana Maida. Pada saat itu Ahmad Subarjo langsung menelpon anggota-anggota PPKI yang saat itu sedang menginap di Hotel Desindes untuk datang ke rumah Laksamana Maida pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, sedangkan konsep teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, yang kemudian ditulis ketik oleh Sayuti Melik. Sementara itu, di ruangan lain hadir BM Diah, Soekarni, Sudiro, dan beberapa dari golongan tua serta golongan muda. Pada pagi harinya di hari Jumat, pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno telah hadir beberapa tokoh, antara lain Suwirjo, Wilopo, Gofar, dan lain-lain. Selain itu datang pula tokoh-tokoh masyarakat dan sekitar 1.000 orang rakyat yang ingin menyaksikan saksi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia tersebut. Kemudian pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno mulai membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan kemudian disambung dengan pidato singkatnya tanpa teks. Seusai memproklamir kemerdekaan, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati akhirnya pun dikibarkan. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, berakhir sudah penjajahan Jepang di Nusantara. Ya, cukup panjang pembahasan kali ini dan sedikit menyinggung kemerdekaan Indonesia di akhir cerita. Ada beberapa peristiwa atau kejadian yang terjadi di akhir masa penjajahan Jepang, akan tetapi kalau diceritakan mungkin akan lebih panjang lagi durasinya. Oke, tadi aku tidak menyebutkan alamat dari rumah Laksamana Maida dan alamat dari rumah Soekarno. Coba kalian tulis di kolom komentar alamat rumah Laksamana Maida dan juga alamat rumah dari Soekarno. Mungkin cukup video kali ini. Ingat, jangan baca deskripsi. Till next time and stay tuned to hear my story. Bye. Mengusir imperialis Belanda bertujuan bukan untuk dan faktor utama Jepang. Nah, berarti doktrin Jepang terhadap Nusantara itu, aduh ya Allah, gatel.